Dengan sudah kan ya. Selamat pagi semuanya. Saya ucapin terima kasih dulu. Banyak yang khawatir dengan saya, banyak yang takut banget, deg-degan katanya kan dokter review. Saya yang deg-degan. Saya ucapin terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya juga sudah 2 tahun banyak pengalaman, banyak belajar juga, dan saya lebih berhati-hati. Tapi saya nggak bisa diam, karena saya juga melihat ada beberapa oknum yang masih jual skincare abal-abal, apalagi yang sangat berbahaya. Saya nggak bisa diam. Tapi saya juga banyak belajar, jadi kita bertanya saja. Ya, saya bertanya-tanya kepada mereka semuanya, kenapa bisa jadi seperti ini. Saya sebenarnya sudah bertanya dari sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, tapi diam saja artisnya, ya seperti nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya sudah saatnya kita punya tugas masing-masing. Ya. BPOM punya tugas untuk ngeluarin BPOM, polisi untuk nangkepin, saya untuk kasih edukasi dan ngasih tahu masyarakat, ini loh faktanya. Ya, tugas media adalah memviralkan, tugas masyarakat, netizen adalah memviralkan ini semuanya supaya nggak lagi ada korban, baik korban artis. Saya juga nggak yakin nih artis-artis yang ada di sini itu tahu bahwa produk ini dicurigai, diduga belum BPOM. Yang kedua, korban yang pakai, karena korban yang pakainya itu juga banyak banget. Ya, jadi tugas kita adalah memviralkan ini sama-sama supaya nggak ada lagi nih oknum-oknum yang berjualan seperti ini dan korban-korban lainnya. Nah, kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan ke satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punyanya artis, saya sebut saja namanya Mbak Steffi Agnesia. Nah, saya tuh bertanya-tanya dengan Mbak Steffi-nya. Mbak Steffi, kalau ini produknya memang sudah BPOM. Ya, saya sudah cek, ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya. Ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, ada Amanda Manopo, dan puluhan selebgram lainnya. Dan dari sini saya melihatnya ya, ketiga produk ini baik tiga-tiganya ya, ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang 2 ini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Bukan cukup ya, saya pikir sangat terkenal. Saya punya pertanyaan nih, satu, mana nomor BPOM-nya ini? Tolong dijawab Mas Steffi ya. Siapa tahu nih dari BPOM-nya mungkin lupa masukin ke webnya, kan siapa tahu kan. Jadi saya cari di mana, sampai cari di bawah meja kagak ketemu juga ya. Siapa tahu Mbak Steffi mau jawab ya kayak gitunya. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk artisnya Mbak Amanda Manopo di sini. Saya cuma bertanya Mbak, apakah Mbaknya tahu bahwa produk yang digunakan ini diduga tidak BPOM? Dan saya sudah memasukkan ke lab hasil untuk kotak yang ini, yang Extra Strong yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo. Ternyata dari hasil lab, diduga hasilnya adalah sibutramine yang merupakan obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Yang ternyata memang punya efek samping, itu buat jantung berdebar-debar, bukan jatuh cinta ya, tapi ini berbahaya buat kepala pusing, ya, bahkan bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung. Ya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis besar di Indonesia. Pertanyaan saya itu adalah, apakah Mbak Amanda Manopo mengetahui bahwa produk ini itu belum BPOM? Bagaimana, apakah dicek terlebih dahulu atau enggak? Apalagi ada statement dari sang artis bahwa produk ini adalah produk BPOM dari bahan alami dan halal. Saya bertanya di mana halalnya dan bahan alaminya. Kita lihat ya. Iya, sudah BPOM juga. Sudah BPOM. Minumnya sesuai aturan. Saat ini minum 2 kapsul pagi dan sore. Tapi aku kemarin masih minum pagi semuanya sebelum menjalankan aktivitas. Aku nggak pernah lupa untuk selalu minum fast living ya. dari Steffi Agnesia. Jadi ini udah BPOM juga, sudah halal juga, dan pastinya ini mengandung bahan alami herbal
herbal ya bagus banget untuk Amanda Manopo. Jadi ini herbal, bahan alami ya. Kapsulnya sama seperti yang dipegang Mbak Amanda Manopo. Jadi saya cuma bertanya ya, apakah Mbak Amanda Manopo-nya tahu? Nah begitu juga dengan di sini saya juga melihat ada Mbak Sandra Dewi. Ini saya artis favorit saya, saya kagum banget sama dia juga. Ini mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana? Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya. Jadi ini berdasarkan hasil lab ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra Dewi dan Mbak Amanda Manopo serta yang punya produk nih, karena saya nggak nyerang artisnya nih. Yang punya produknya Mbak Sevi mau jawab pertanyaan saya. Tapi juga penting menurut saya untuk artis. Seorang artis kan mempromosikan produk itu harus dicek benar-benar ya. Karena apa yang mereka syaratkan itu bisa membantu orang, bisa nyelamatin orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Sevi sendiri, ini tulis ya, pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal ini untuk kedua produk tersebut ya. Dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui ya. Bahkan katanya saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak? Kalau Sibutramine itu setahu saya sih tidak aman. Bahkan bukan menyusui aja tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini jadi pertanyaan saya, dan ini artis-artis yang pakainya ini ada Fuji ya. Nah kebetulan yang dipegang oleh Fuji sendiri itu adalah produk yang BPOM. Nah ini menjadi pertanyaan dan cerminan kita bersama. Seperti yang kita tahu, ini produk-produk dia skincare-nya juga yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Kalau saya judgement nanti saya pun tangkap lagi tuh. Jadi saya menduga-duga. Dan ini ada body lotionnya, ada tonernya, juga saya duga tidak BPOM karena saya nggak ketemu di website BPOM, dan di sini juga tidak dilaporkan. Dan ini juga sabunnya saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whiteningnya juga, dan saya juga tidak BPOM ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun, ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis, dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya, ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya, mana nomor BPOM-nya? Ya, apa buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Nah, saya punya pertanyaan bagus untuk teman-teman semuanya. Jadi yang BPOM itu cuma satu ini, yang tidak BPOM ini. Nah, apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu bahwa produk-produk tersebut ini adalah bukan produk yang BPOM. Tapi kalau ke depan masih mempromosikan, menurut kalian masih layak nggak sih? Ya, apakah kalau misalnya mempromosikan yang BPOM nih ya, tapi kan saya cuma promosikan yang BPOM dong. Seperti kata bestie saya yang lama ya kayak gitu punya kan. Yang ini bukan urusan saya nih, katanya bukan masalah saya nih. Cuma permasalahannya adalah ketika klien menghubungi atau pasien menghubungi toko tersebut, yang ditawarkan itu yang ini, bukan hanya yang ini. Apakah itu ikut berdosa atau enggak ya? Itu bertanya ya saya bertanya ya. Mungkin teman-teman media bisa bantu menjawab. Nah ini adalah hasil penyelidikan saya. Sebenarnya saya akan bicara selama 2 tahun ini, tapi saya tahan karena saya punya ada beberapa kasus. Tapi setelah selesai, saya juga merasa Indonesia itu negara ada kepastian hukum. Dan kasihan sih masyarakat Indonesia jadi korban. Nah, saya minta tolong media untuk membantu saya bertanya dengan artis-artis tersebut. Tolong banget untuk media-media sekalian, jangan ditulis nanti beritanya Dr. Richard senggol artis. Ya. Nanti kesannya seolah-olah saya yang buat masalah. Saya ini cuma bertanya. Dan yang buat masalah di sini adalah sebenarnya adalah yang punya produknya. Jadi masalahnya BPOM-nya ada di mana? Ya, kalau kalian menuliskan berita Dr. Richard senggol, jadi seolah-olah saya yang bermasalah, dia yang jualan yang diduga nggak BPOM ini nggak ada masalah. Justru sebenarnya masalahnya ada di dia. Dan saya cuma bertanya nih, tolong dijawab. Dan nggak fair rasanya ketika saya bertanya seperti ini, artisnya menutup private semuanya, terus menghilang, bahkan sekarang dia ngeblok saya, dan semuanya dihapus. Lah, kalau saya tanya, kok dihapus? Kalau ditanya dijawab aja. Kalau misalnya dia bilang, ini loh Dr. Richard nomor BPOM-nya, naik loh nama dia.
Kalau dia mengblok saya, memprivate saya, apalagi dihapus, saya justru jadi tanda tanya besar untuk produknya. Atau jangan-jangan memang tidak ada. Dan ini juga untuk BPOM dan pihak kepolisian juga notice untuk permasalahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan rekan-rekan media. Silakan yang ingin bertanya. Sejauh ini ada teguran dari artis yang bersangkutan nggak sih? Oh, menghilang. Bunyinya silent semua. Dokter boleh tahu siapa aja artis yang ketika ditanya lalu ngeblok? Yang ngeblok saya, yang saya lihat ngeblok saya nih Stevie langsung ngeblok saya. Kalau dari Mbak Amanda Moneto kan saya tanya dari feed ya, juga nggak ada jawaban apa-apa, tapi saya nggak diblok kok, saya nggak diblok. Ini ya foto ya, Fuji ya mempromosikan, tapi ini memang produknya yang BPOM ya. Tapi permasalahannya ini juga laris manis banget nih. Tuh, kan kasihan tuh orang diarahkan ke sini kayak gitu kan. Tuh. Dok, kenapa yang dijujur produknya Steady? Mungkin ada alternatif lain, produk alternatif lain. Banyak. Mungkin ini yang lebih parah. Oke. Saya tuh sebenarnya kecewa banget dengan artis-artis yang mempromosikan produk yang diduga tidak BPOM ya. Karena kan sebenarnya mereka ini punya banyak followers dan laku jualannya ya, dan masih efektif jualan tuh pakai artis ya. Dan ini kan sebenarnya cukup berbahaya, cukup membahayakan masyarakat sebenarnya ya. Dan ini sudah saya kumpulin. Ini adalah review pertama saya. Setelah ini ada beberapa artis lagi, bahkan ada beberapa centang biru yang jutaan juga jual pakai oknum. Tapi ini yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Yang saya incar adalah produk-produk yang terkenal. Kalau yang nggak terkenal banyak banget yang abal-abal di Indonesia banyak. Tapi ini adalah salah satu pembelajaran kita bahwa seorang artis, seorang panutan itu harus menjual produk yang benar-benar BPOM, benar-benar halal, nggak boleh. Ini masuk penipuan nggak sih ke masyarakat? Saya nanya ya ini ya. Masuk nggak sih penipuan bahwa katanya BPOM halal dan herbal, tapi ternyata isinya adalah sibutramine? Oke, boleh ditanyakan ke artis-artis tersebut. Ini artisnya kurang lebih tahu nggak ya? Dan benar-benar pakai nggak produknya? Dokter, untuk menghindari kejadian seperti yang kemarin itu yang kasusnya akhirnya panjang, mungkin dari dokter Richard sendiri dan tim apa yang perlu dipersiapkan untuk menghindari hal seperti kemarin? Saya punya lawyer saya sendiri sudah mempersiapkan dan kita sudah mereview semua konten-konten kita yang naik. Sudah ada lawyer dan saya izin dengan lawyer-lawyer saya juga untuk ya kompres seperti ini juga. Dan sebenarnya kan basic saya di sini adalah bertanya ya. Saya ngerti sekali concern kalian takut, saya thank you banget. Tapi kan saya cuma bertanya. Dan saya cuma butuh jawaban sih dari yang ngejualnya dan dari artis tersebut. Kalau saya pikir akan lebih wise dan lebih dewasa kalau misalnya artisnya mengatakan, oh iya memang belum BPOM lagi diurus, kami minta maaf dan kami akan urus BPOM-nya. Silakan aja. Sebab orang ya kalau masalah mau ditangkap atau enggak itu kan hak polisinya ya. Kalau misalnya untuk artis-artis yang sudah mempromosikan, oh iya kami hilaf, kami salah, kami nggak ngecek lagi, kami ditipu juga, kami juga korban, ya, cukup sampaikan saja. Karena apa? Promosinya itu kan bisa membahayakan orang lain. Sudah sempat membahayakan orang lain ya gitu. Diklarifikasi dong, dikasih tahu ke masyarakat bahwa oh yang kami promosikan kemarin itu salah. Ternyata kami hilaf, kami salah. Saya pikir cukup sih sampai di sana. Tapi ini kan potensi ketersinggungan dari pihak-pihak yang dimention sama Dr. Richard ini kan lumayan besar juga ya kan. Kemarin Dr. Richard sempat bilang udah kapok, nggak mau lagi kayak gini-gini gitu. Sekarang pada akhirnya memunculkan hal seperti ini lagi dengan potensi ketersinggungan yang sama itu gimana? Oke, jadi banyak kalau bilang seperti itu ya, potensi ketersinggungan. Jadi kita harus bagaimana? Apakah kita kalau melihat skincare abal-abal kayak gini punya banyak, kita diam saja, kita nggak usah apa-apain. Jadi kalau misalnya artis promosikan sesuatu hal yang diduga tidak BPOM atau racun sekalipun, kita diam aja. Kan nggak bisa seperti itu ya kita ya. Kita harus kasih tahu ke masyarakat. Yang kedua, kapok. Yes, kapok. Saya sebenarnya sampai akhir tahun kemarin kapok banget saya dibuat oleh teman saya yang satu itu ya. Kapok banget saya. Tapi setelah saya menang pra peradilan, saya kan baru tahu, oh berarti ada kepastian hukum di Indonesia. Kebenaran itu di atas segalanya. Dan saya, mungkin misi saya di dunia ini adalah, jalan hidup saya adalah memang seperti ini, mau kasih tahu ke masyarakat. Ya, dan saya pikir review saya juga kan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat. Apa sih saya nggak pakai diri saya untuk banyak menyelamatin orang lain. Kalau ngomong kapok banget saya. Tapi kapok itu saya jadikan buat diri saya itu jadi lebih berhati-hati. Jadi nggak barbar lagi. Kalau dulu kan barbar banget tuh saya tuh. Wah ini produknya, jangan ini deh.
Ini produknya abal-abal kayak gitu. Jangan dipakai. Kalau sekarang enggak, saya akan lebih halus. Ini produknya sudah BPOM. Ini BPOM-nya di mana ya? Bantu saya dong cari BPOM-nya ada di mana. Mungkin ada di bawah sini kayak gitu punya. Yuk kita tanyain artisnya sama-sama yuk. BPOM-nya ada di mana? Terus kita tanya dengan mbak artisnya. Mbak artisnya ini mempromosikan. Tahu nggak sih BPOM-nya ada di mana? Kalau itu pun bisa dimasukkan pidana untuk saya. Wassalam. Negara kita. Nggak bisa ngomong lagi saya. Dok, tapi dengan tadi kan dokter bilang sudah ada tim kuasa hukum ya dok. Tapi emang dengan kata lain dokter sudah siap menerima seandainya ada serangan-serangan dari pihak yang dokter. Siap. Mau bagaimana ya? Saya apa yang saya review saya bisa bertanggungjawabkan dan saya sudah siap untuk kalau misalnya ada permasalahan hukum. Tapi saya pikir bangsa Indonesia ada yang lebih penting daripada masalah hukum sih. Orang Indonesia korbannya itu nggak ada lagi, itu yang paling penting. Kesian Pak. Ini yang konsumsi, saya liatin ya, ini ya. Ini whitening ya, ini laku 2.400. Ini yang sudah BPOM, ini yang saya duga tidak BPOM ya. Fresh Natural Herbal, ini yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopoy. Lakunya 10.000 plus loh. Banyak ini. Dan ini harganya 500.000. Kalau kalian kalikan 10.000 plus, itu 5 miliar loh ini aja. Dan ini hanya dari Shopee Mall. Dan ini juga jadi pertanyaan saya. Bapak yang punya Shopee Mall, bapak-bapak yang ada di top manajemen Shopee Mall, setahu saya di Shopee Mall itu barangnya sudah BPOM dan ada izinnya. Kok bisa, ini bertanya ya bapak-bapak ya, kok bisa ada produk yang non BPOM dijual di Shopee Mall? Diduga tidak BPOM. Ini ya, 800.000 loh. 800.000 lakunya 5.200. Ini kalau dikalikan, ini kalau saya nggak salah 4 miliar lebih. Ini hanya dari Shopee Mall. Belum lagi dari WA. Belum lagi dari e-commerce lainnya. Ini puluhan miliar ini. Ini puluhan miliar nggak main-main ini angkanya. Dan betapa teganya sih kalau ada orang, saya nggak menjudgment satu orang ya, kalau ada orang yang memperkaya diri sendiri, tapi mencelakakan orang lain. Menurut saya itu sangat menyedihkan, dan saya akan hadir di sana. Saya mau kapok-kapok saya. Tapi ini demi keselamatan banyak orang sih, korban sih. Kita mau nyelamatin korban-korban sih. Itu yang lebih penting daripada yang lain. Saya pikir kalau hukum, harusnya hukum bisa melek, bisa tahu. Dan saya nggak nyinggung artis manapun. Saya bertanya dengan artis tersebut. Jadi tolong sampaikan, arahkan kamera selalu dari saya nih. Arahkan kamera ke artis-artis tersebut. Supaya apa? Supaya Indonesia jadi belajar. Netizen-netizen yang ada di rumah tuh jadi belajar. Yang kedua, artis-artisnya ke depan juga jadi belajar nih untuk pilih-pilih produk. Untuk benar-benar selektif untuk pilih produk. Yang ketiga, nggak akan ada lagi pengusaha-pengusaha nakal seperti ini punya. Kalau saya diem, udah let it flow seperti ini aja, biasa aja. Dianya hidup tenang, masih tetap kaya, masih tetap endorse. Nggak selesai masalah di Indonesia ini. Oke? Dan ini ya, ini hasil labnya ini ya. Ini positif sih Ibutamin nih, kalian bisa lihat nih. Ya, ini positif Ibutamin. Ibutamin itu adalah obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Sudah ditarik BPOM, tidak boleh dijual lagi sebagai obat diet. Saya pribadi ngelihatnya, ini diduga, saya ngelihatnya, di balik ini ada mafia. Kenapa? Karena ada yang dijual oleh artis-artis yang centang biru. Ini obat dietnya kurang lebih sama, diproduksinya sama. Dan saya menduga ini ada mafia di belakang. Oke, mungkin terakhir Bang, ini kan berkaitan dengan apa ya, barang-barang yang harusnya pemerintah juga memiliki andil di dalamnya. Mungkin ada dukungan dari pemerintah juga mengenai hal ini. Sampai sekarang tidak ada. Dari dulu juga nggak ada. Itu yang saya kecewakan ya. Saya kecewakan dari zaman saya mereview. Tidak ada institusi pemerintah yang ngebantu saya ya menurut saya. Bahkan menurut saya ini adalah tugas dari institusi tersebut. Makanya saya tag-in. Ya, apakah boleh satu nomor BPOM dipakai hanya untuk 3 produk? Saya bertanya ya. Apakah boleh produk-produk seperti ini dijual? Saya berharap sekali, walaupun mungkin tidak ditunjukkan di depan kamera, institusi-institusi tersebut itu bisa mengerjakan di belakang. Saya sangat sedih, kemarin ada artis juga yang saya duga berjualan produk yang juga slimming belum BPOM ya. Mbak CS dengan produknya namanya Bioslim. Ya.
Tapi sampai sekarang masih baik-baik saja. Ya, masih baik-baik saja, masih tersenyum manis, masih baik-baik saja. Tapi tidak jualan lagi. Paling enggak, kontribusi saya adalah membuat dia takut dan tidak berjualan lagi. Kalau kontribusi saya sampai sekarang adalah membuat ini hilang loh. Ini, dan semuanya ini menghilang dari Shopee Mall. Kenapa menghilang? Kalau produknya aman. Paling nggak kontribusi saya sudah membuat ini menghilang. Ya, kontribusi kalian adalah, yuk kita berikan hukuman kepada mereka. Hilangnya produk tersebut after dari dokter. Habis di review, Pak, habis di review 1 jam kemudian di private. Ya, jam keduanya semua yang terkait dengan artis dihapus. Jangan khawatir sih, semua sudah saya screen record. Terus yang di Shopee semuanya dinonaktifkan tiba-tiba. Kalau misal memang BPOM ya cukup dijelaskan aja sih. Saya dengan senang hati akan kasih tahu, wah ini ternyata BPOM, saya salah meriksa saya malah promosiin. Siapa sih yang nggak senang kalau dipromosiin Dr. Richard? Sekarang orang kan kalau soal produk kan percaya dengan saya. Kalau saya promosiin malah naik omsetnya. Oke? Dok, satu lagi dok, mungkin update yang soal Kapika kan kabarnya akan melakukan langkah hukum lagi dok. Ibaratnya kesempatan kemarin akan melakukan ya mungkin katakanlah banding atau pelawanan. Mungkin dokter menanggapi gimana? Nggak jadi masalah, saya tunggu. Kalau menurut saya sudah bahas itu sih. Kalau menurut saya itu adalah jawaban normatif sih. Nggak mungkin ya seorang, itu kan jawaban seorang pengacara dia ya. Nggak mungkin kan jawaban dari pengacara dia kan, oh iya saya kalah, saya mengaku kalah, saya minta maaf, saya nggak enak banget dengan Dr. Richard, nggak mungkin. Jadi jawaban yang paling normatif adalah, ya kami akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Tapi kan sampai sekarang nggak ada. Dan saya siap untuk itu kok. Malah menurut saya tim saya lebih kuat untuk menyerang balik. Tapi kita juga menahan diri karena kita melihat substansinya bukan berantem. Saya ini substansi saya ngomong seperti ini punya, bukan mau berantem dengan artis-artis yang saya sebut. Ya walaupun saya mention artis-artis ini, bukan harapan saya untuk berantem dengan dia. Harapan saya adalah untuk bertanya dan untuk kita belajar sama-sama supaya kita jadi negara yang lebih baik, supaya netizen-netizen semuanya di sini tuh dapat dapat pelajaran dan nggak pakai lagi produk-produk berbahaya seperti ini punya. Kasihan yang jualan memang benar-benar aman halal, itu kesian banget. Oke. Terima kasih semuanya, tolong dibantu diberitakan ya dengan baik. Terima kasih.